Presiden akan mengumumkan nama-nama kabinetnya yang akan dilantik besok, dan kita diminta datang malam ini. Tapi apa jabatannya ya kita tunggu apa yang diumumkan nanti. Kabarnya di luar Bapak akan kembali menjabat sebagai Mendagri? Nah, saya nggak mau berspekulasi. Tapi kemarin ngobrolnya tinggal sebentar lagi aja. Pas pembekalan mungkin ngobrolnya Kan saya sudah sampaikan waktu itu yang dibicarakan diantaranya masalah inflasi. Dan kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau sudah paham dengan saya dan paham dengan Pak Tito karena sudah 5 tahun di kabinet sama-sama. Ya. Kalau mendengarkan tadi jadi sering ikut rapat-rapat apa nama itu terbatas ya. Kan sudah komunikasi dengan wamennya nggak Pak? Apa itu? Calon wamennya Pak? Nah, saya belum berspekulasi juga. Pak, kalau dengar pidato Pak Prabowo Perdana tadi, ada komentar nggak Pak dari bidang Bapak sendiri gitu? Saya belum tahu bidangnya mana. Jadi tapi yang jelas, yang jelas, kaitan dengan Mendagri jelas sekali kan masalah misalnya bumi alam kaya dalamnya itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat, memberantas kemiskinan ya. Kemudian pangan itu nomor 1. Dan selama ini kita menjaga, membantu Menteri Pertanian untuk semua daerah, membantu Kementerian Pertanian untuk swasembada pangan, masalah pupuk, kemudian juga menjaga produksi agar inflasi supply tetap cukup di dalam negeri dan kemudian inflasi akan menurun. Sangat terkait sekali itu. Ya. Masalah hilirisasi juga itu kan pasti akan melibatkan semua daerah-daerah. Kira itu. Siap, Pak. Terima kasih. Tunggu ya Pak kabarnya ya Pak. Nanti lihat aja nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Tito. Merapat ke istana pada pukul 8 menggunakan pakaian batik coklat. Perlu informasi bahwa kami akan diumumkan kabinet malam ini. Itu saja yang kami diberitahu. Tapi bidangnya masih sesuai Bapak ini ya, backgroundnya ya di Kementerian Luar Negeri. Hari ini tadi pagi tidak diberikan informasi, tapi disampaikan bahwa akan diumumkan malam ini. Pak, komentar dong Pak, tadi soal pidatonya Prabowo, apalagi tadi menyinggung soal non-blok. Ya, tadi kita dengar pidato dari Bapak Presiden. Memang itu sangat luar biasa. Pidatonya sudah jelas sekali arah yang akan beliau tuju, termasuk juga untuk isu-isu luar negeri, yaitu merupakan jelas bahwa kita akan terus menegakkan prinsip bebas aktif dalam diplomasi kita, dan ini yang kita pegang selama ini dalam melaksanakan diplomasi. Hal ini juga kita lihat bahwa tadi beliau tegas bahwa mengenai bagaimana kita akan terus mengengage semua negara dan untuk menjadi bagian dari solusi. Pak, tadi kan Pak Prabowo sendiri menyatakan ini Indonesia agar menjadi negara yang lebih berani. Apakah ini salah satu juga sinyal nanti akan ada perubahan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri Pak ke depannya? Mungkin pendekatan itu kan cara, nah nanti itu kita akan sesuaikan dengan apa yang kita targetkan dan apa yang arahan dari Bapak Presiden. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Harus terus dibangun karena saling update, saling berbagi informasi itu penting. Tadi jumlahnya berapa Pak dari Demokrat Pak yang masuk kabinet Pak? Kami mendapatkan, ya kita tunggu aja sebetulnya. Kalau dari ini jumlahnya lima. Kalau dari kebersamaan ini. Ya intinya adalah kami ini sejak awal menyampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto bahwa Partai Demokrat itu ingin berjuang bersama-sama di masa pemilu, kemudian alhamdulillah menang, dan kami juga punya komitmen untuk bisa benar-benar mengawal pemerintahan 5 tahun ke depan, dan kami siap menjalankan tugas-tugas, peran-peran yang beliau rasa cocok dan diperlukan dan membutuhkan dukungan dari keluarga besar Partai Demokrat. Oleh karena ditugaskan menjadi Menko. Ya, apapun yang kami dapatkan tentunya akan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab, karena ini amanah dan juga tanggung jawab untuk bukan hanya kepada pemimpin atau presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menunjuk pembantu-pembantunya, tetapi juga tentunya untuk rakyat Indonesia. Pak Jokowi kan kemarin sudah membangun banyak infrastruktur ya Mas Ai. Ini kalau dari Mas Ai ini mungkin infrastruktur kita perlu difokuskan lagi gitu ya Mas. Pembangunan harus dilanjutkan, yang sudah baik dilanjutkan, termasuk pembangunan infrastruktur, pembangunan di berbagai sektor, di pusat dan di daerah, termasuk juga kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi untuk bisa keluar dari jebakan
middle income trap, dan tentunya mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi pembangunan itu penting sekali, kita akan dan harus meningkatkan segala upaya yang telah dilakukan selama ini dengan harapan akan terjadi progres-progres yang real, dirasakan betul oleh masyarakat. Begitu, terima kasih ya. Ya kan semua dilihat pasti dari integritas dan juga profilnya kan. Saya rasa kader-kader Golkar yang hari ini dipanggil juga kader-kader yang memiliki track record yang sangat jelas. Ini jam 8.30. Sedikit boleh Mas itu Menpora berarti. Saya nggak tahu beneran. Saya nggak tahu beneran. Saya nggak tahu. Ini kan bentar lagi kelihatan. Jadi Menko ya Mas ya? Itu mah nggak mungkin lah. Kayaknya masih menteri termuda sih yang pasti ya. Sama Mas Taufik Hidayat ya? Ya nanti kita lihat resminya gimana. Oke? Oke, makasih Swasembada energi, kemudian subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa kita harus melihat beyond indikator-indikator yang ada. Jadi lebih dalam lagi. Kira-kira apa saja yang bisa dievaluasi dari program sebelumnya, Pak? Kita tunggu agenda selanjutnya. Pak, Terima kasih. dress coklat ini apa sih Pak maknanya Pak? Dress code batik coklat itu maknanya apa Pak? Kami sering pakai coklat ya. Ya, Coklatnya emang pakai batik coklat atau gimana? Ya suruh pakai batik gitu aja. Gus Caimin mau dengar pidato tadi Pak Prabowo di DPR, apa tanggapannya dari Caimin? Ya itu kan visi dan rencana lama Pak Prabowo yang memang sudah pernah kita dengar dan insya Allah kita dukung untuk dibuktikan. Gus, pernah jadi rival yang jadi keselarasan apa Gus? Ya pada dasarnya cita-cita kita sama ya. Bagaimana rakyat kecil menikmati langsung proses pembangunan. Pemerintah ini harus terus didorong betul untuk memproduk program-program kebijakan yang benar-benar dinikmati. Gus, ini berarti fix masuk kabinet Prabowo? Ya nggak tahu, saya tanya Pak Teddy. Berarti Menko ya Gus ya? Ada pembicaraan khusus dengan Mas Anies katanya selamat yang sudah dapat kerjaan baru. Ya tadi siang kita makan siang setelah pelantikan. Biasa udah lama nggak ketemu ya reunian. Gus, tadi kan sempat ngobrolnya apa aja? Sempat di WA oleh Mas Teddy. Ini apakah Mas Teddy akan jadi sertifikat? Ya nggak tahu. Selama ini yang komunikasi dengan saya Mas Teddy. Ada yang mungkin spesifik disampaikan Pak Anies ke Gus? Ya dia Mas Anies dukung sepenuhnya langkah-langkah saya, langkah-langkah PKB dalam berjuang di politik dan pemerintahan. Program PKB yang akan Oh tentu kita punya cita-cita yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Jadi Menko nih Gus ya? Saya nggak tahu, kita lihat aja. Program PKB yang akan dibawa ke kabinet nanti apa? Program PKB yang akan dibawa ke kabinet. Ya pokoknya Diminta untuk kerjasama dengan Pak Dito, apakah sudah siap? Insya Allah sama siapapun saya siap. Karena ini kan saya juga sebagai kader dari Gerindra juga dan arahan beliau sama siapapun saya harus kerjasama juga sih. Infonya pelantikan akan dilaksanakan kapan Pak tahu? Besok mungkin ya. Saya kurang tahu juga sih. Menteri sama wamennya disatuin nggak sih Bang untuk pelantikannya apakah dipisah? Saya kurang tahu deh. Saya kurang tahu. Jam berapa besok Mas? Setelah dari dalam nanti pulang kan ketemu lagi. Nanti baru tahu detailnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih kalau Menteri atau Wamen apakah ada info akan berdampingan dengan siapa? Belum tahu. Satu apa dua yang pasti dimanapun kita siap lah. Saya siap dimanapun. Yap. Apabila benar jadi Menpora, Mas Taufik, kira-kira program-program apa yang memang khususkan salah satu kan di tadi juga sedang terus? Belum tahu. Saya menunggu arahan. Itu aja sih. Nanti kalau udah jelas arahannya kemana, saya sebagai apa, baru kita tahu mau kemana. Ya. Kalau sekarang nggak mau mendahului. Oke, baik, ditunggu kabarnya ya Mas. Makasih. Selanjutnya acaranya nanti disampaikan sama protokol istana. Dress emang harus pakai batik warna coklat? Ya, dimintanya warna coklat. Menkumham dipecah Pak ya jadi berapa menteri? Saya belum tahu. Nanti akan diumumkan oleh Presiden. Ya. Kementerian Hukum ya Pak ya? Kementerian Hukum lagi Ya. ya Pak? Kementerian Hukum akan diisi oleh Pak. Saya belum tahu. Sama sekali belum diberitahu. Tapi kalau ditunjuk sebagai Menkumham lagi siapa? Sebagai kader
partai dimanapun ditempatkan pasti siap. Makasih ya. Karena kemarin sudah dalam masa transisi diisi di Menkumham, Pak. Artinya memang siap untuk diposkan di situ juga, Pak. Saya siap terima ditempatkan di mana saja. Oke. Makasih ya. Makasih. Tadi sore habis nganterin Pak Jokowi ke habis nganterin ke Halim, pulangnya di WA. Mengisi pos KKP lagi berarti atau seperti apa? Belum tahu nanti. Pak, ada tanggapan Pak soal visi misi Pak Prabowo kalau dari sektor KKP, kan tadi ada swasembada pangan dan segala macam. Iya, itu bagian dari pangan. Jadi menurut saya bagus sekali dan mesti kerja keras lah untuk melakukan itu. Dan saya kira bisa langsung dilakukan. Banyak terobosan baru dari pemikiran beliau. Itu saja. Jadi contoh misalnya pengembangan bagaimana ketahanan pangan kita itu digenjot. Jadi ketahanan pangan kan termasuk karbohidrat, lemak, protein ya. Itu kita memang harus kuat. Kalau untuk membantu program makan siang gratis juga. Ya tentu kalau pangannya kuat, sumbernya kuat, nggak ada masalah juga. Oke ya. Siapa?